Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin presentasi tentang analisis kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan bengkel 3H Motorsport Surabaya dengan pendekatan metode self-qual. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria, NNBI 1412322. Perkenalkan, nama saya Titi Roman, NPI 412308. Perkenalkan, nama saya Yasviran Zain dengan NIM 1412300152. Perkenalkan, nama saya Rohma Kumalasari dengan NIM 1412300195. Next. Bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Di era globalisasi, kualitas pelayanan menjadi kunci dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan, termasuk pada bengkel sepeda motor. Sepeda motor yang menjadi transportasi utama masyarakat Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan servis, memicu persaingan antar bengkel. 3H Motorsport Surabaya sebagai bengkel yang melayani servis hingga modifikasi motor perlu mengevaluasi layanannya agar tetap diminati. Evaluasi dilakukan dengan metode self-qual yang menilai 5 dimensi layanan: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy untuk mengukur kesesuaian layanan dengan harapan pelanggan. 2. Rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan di 3H Motorsport. Yang kedua, apa saja gap antara harapan dan persepsi pelanggan berdasarkan self-qual. Dan yang terakhir, ketiga, usulan perbaikan apa yang dapat dilakukan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, definisi metode self-qual. Self-qual digunakan untuk mengukur kesenjangan atau gap antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap layanan. Awalnya terdiri dari 10 dimensi, disederhanakan menjadi 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu tangibles, kedua reliability, yang ketiga responsiveness, dan yang keempat assurance, terakhir empathy. 2. 5 gap dalam self-qual menurut Anthony tahun 2008. Gap pertama yaitu harapan pelanggan versus persepsi manajemen. Yang kedua, gap kedua, persepsi manajemen versus standar pelayanan. Yang ketiga, yaitu gap ketiga, standar pelayanan versus realisasi pelayanan. Yang keempat, gap keempat, yaitu realisasi pelayanan versus komunikasi eksternal. Dan yang terakhir kelima, gap 5, harapan pelanggan versus resepsi pelanggan, paling umum dianalisis. Langkah penggunaan self-qual. Yang pertama, tentukan variabel atau dimensi. Pertama, X independent, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Yang kedua, Y dependent, yaitu kepuasan pengguna. Yang kedua, susun dan sebar kuesioner berdasarkan dimensi. Dan yang ketiga, olah data editing, tabulasi, deskripsi, dan inferensial. Dan yang keempat, analisis. Hitung nilai rata-rata persepsi dan harapan. Gunakan rumus gap sama dengan persepsi min harapan. Hasil yaitu ada 3. Yang A, gap sama dengan 0 yaitu layanan sesuai harapan. B, gap kurang dari 0 sama dengan layanan di bawah harapan. Dan yang terakhir, gap lebih besar dari layanan melebihi harapan. Yang keempat ada uji data. Yang pertama, uji kecukupan data. Dalam menguji apakah data yang kita sebarkan kepada responden cukup, kita akan menghitung dengan rumus Lovin. N kecil sama dengan N besar per N pangkat A pangkat 2 plus 1, di mana N aksen adalah jumlah sampel minimum, N besar ukuran jumlah populasi, dan D adalah taraf signifikan atau toleransi. D dinyatakan dalam 5%. Kedua, ada uji validitas. Dalam
Dalam analisis statistik, validitas item dapat diuji menggunakan korelasi person produk momen yang difasilitasi oleh aplikasi SPSS. Rumus validitas atau korelasi person adalah sebagai berikut. Keterangan R kecil adalah koefisien korelasi, X besar adalah skor item, Y besar adalah skor total, N kecil adalah jumlah responden. Yang ketiga ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi atau keajegan instrumen dalam menghasilkan data. Suatu instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang konsisten apabila diukur berulang kali dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas paling umum digunakan adalah alpha-Cronbach atau Cronbach-alpha. Rumus Cronbach-alpha adalah sebagai berikut. Keterangan yaitu alfa adalah koefisien reliabilitas, K kecil adalah jumlah item, A21 adalah varians masing-masing item, dan A2R adalah varians total score. Yang keempat, ada perhitungan gap antara persepsi dan harapan. Untuk harapan adalah total dari skala tingkat harapan dikali dengan jumlah responden per total jumlah responden. Sedangkan persepsi adalah total dari skala tingkat harapan dikali dengan jumlah responden per total jumlah responden. Untuk gap sendiri adalah persepsi dikurangi harapan. Bab 3 ada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan serve-qual yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan di bengkel 3H Motorsport Surabaya. Objek penelitian adalah bengkel 3H Motorsport dengan responden pelanggan yang pernah menggunakan jasanya. Populasi mencakup seluruh pelanggan dan sampel diambil sebanyak 30 responden melalui teknik accidental sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Untuk variabel bebas yaitu X adalah kualitas pelayanan yaitu 5 dimensi serve-qual. Yang kedua, variabel terikat yaitu Y, kepuasan pelanggan. Indikator serve-qual adalah yang pertama tangibles, adalah fasilitas, peralatan, penampilan staf. Yang kedua, reliability yaitu ketepatan waktu, keandalan pelayanan. Yang ketiga ada responsiveness yaitu ketanggapan staf terhadap pelanggan. Yang keempat adalah assurance, rasa aman dan pengetahuan staf. Yang terakhir ada empati yaitu perhatian dan komunikasi personal. Berikut ada gambar sebelah kanan yang merupakan urutan dalam alur pemecahan masalah. Next. Bab 4 yaitu pengolahan data dan analisis. Yang pertama ada profil usaha. Bengkel 3H Motorsport Surabaya merupakan usaha mikro di bidang otomotif yang berdiri sejak 2017 dan berlokasi di Jalan Baratajaya nomor 14 Surabaya. Dimiliki oleh Bapak Hadi Haryanto. Bengkel ini melayani servis motor, perbaikan mesin, penjualan suku cadang, dan modifikasi ringan dengan teknisi berpengalaman. 3H Motorsport mengutamakan pelayanan cepat, transparan, dan berkualitas, serta menargetkan pelanggan dari kalangan mahasiswa dan pekerja dengan visi menjadi bengkel terpercaya yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data yang pertama perhitungan uji kecukupan data. Pada analisis ini untuk mengukur jumlah sampel yang akan diambil dari rumus yang dijelaskan pada bab 2. Rumus sampel yang digunakan Slovin sebagai berikut, di mana N aksen adalah jumlah sampel minimum, N besar adalah 30 populasi, sedangkan D-nya adalah taraf signifikan toleransi yaitu 5%. N aksen sama dengan N besar per N pangkat A2 plus 1. N aksen sama dengan 30 per 30 pangkat 0,05 kuadrat plus 1. N aksen sama dengan 30 per 1,075 dengan hasil 27,9 dibulatkan menjadi 28 yaitu minimum responden. Jadi terdapat 30 responden. Maka jumlah tersebut sudah mencukupi secara statistik dengan margin of error 5%. Yang kedua ya.
Yang kedua yaitu hasil data kuesioner. Penyebaran kuesioner melalui Google Form dilakukan pada 30 responden, yaitu yang menggunakan layanan bengkel di Kecamatan Surabaya. A yaitu profil responden. Dari hasil profil responden, yang paling banyak itu adalah mayoritas itu laki-laki yang sering datang ke bengkel dan pekerjaannya yaitu pegawai karyawan. Yang ke B, hasil kuesioner harapan. Dari hasil kuesioner harapan diisi oleh 30 responden dengan rata-rata skor harapan pelanggan berkisaran antara 4,5 sampai 4,7, menandakan ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas pelayanan bengkel. Yang ke C, hasil kuesioner persepsi. Kuesioner persepsi diisi oleh 30 responden dengan rata-rata skor 3,4 sampai 4,3, menunjukkan bahwa pelayanan yang diterima masih belum memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, perhitungan uji validitas. Hasil uji validitas harapan. Harapan ini kan dari dimensi tangible sampai dimensi empati, keterangannya valid semua. Dan hasil uji validitas persepsi dari dimensi tangible dan empati, keterangannya juga valid semua. Jadi seluruh item dalam kuesioner baik pada bagian harapan maupun persepsi dinyatakan valid karena memiliki korelasi yang signifikan dan memenuhi ambang batas minimum korelasi di atas 0,5. Dengan demikian, instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Yang keempat, perhitungan uji reliabilitas. Hasil uji validitas harapan. Dimensi tangible, crossback alpha-nya yaitu 0,8, itemnya 2, kategori reliable, dan reliability 0,77, itemnya 5, kategori cukup reliable, responsive 0,87, itemnya 8, reliable, assurance 0,83, item 12, reliable, dan empati 0,85, item 13, kategori reliable. Jadi seluruh item dalam kuesioner harapan tergolong reliable dan konsisten. Yang kedua, hasil uji reliabilitas dalam persepsi. Tangible 0,85, item 2, reliable, reliability 0,86, item 5, reliable, responsive 0,67, item 8, kurang reliable, assurance 0,83, item 12, reliable, empati 0,69, item 13 cukup reliable. Jadi sebagian besar dimensi persepsi cukup andal, namun perlu perbaikan pada responsif dan empati agar hasil lebih konsisten. Jadi kuesioner harapan dan persepsi secara keseluruhan memiliki tingkat reliabilitas yang baik, namun untuk persepsi perlu perhatian khusus pada dimensi responsif dan empati, seperti penyempurnaan item atau kalimat pertanyaan agar konsisten jawaban responden dapat ditingkatkan. Yang kelima, perhitungan gap antara persepsi dan harapan. Rumusnya yaitu harapan sama dengan sigma skala tingkat harapan dikali jumlah responden dibagi total jumlah responden.
Jadi sigma 5 tambah 4 tambah 5 sampai respondennya 30 lalu dibagi 30 hasilnya 142 dibagi 30 sama dengan 4,7. Sedangkan persepsi rumusnya sigma skala tingkat harapan dikali jumlah responden dibagi total jumlah responden. Jadi sigma 5 tambah 5 sampai jumlah respondennya 30 dibagi 30 sama dengan 130 dibagi 30 sama dengan 4,3. Untuk perhitungan gap-nya yaitu gap sama dengan persepsi dikurangi harapan. Gap persepsi sama dengan 4,3 dikurangi gap harapan yaitu 4,7 hasilnya min 0,4. Oke, selanjutnya hasil perhitungan gap dimensi tangibles atau bukti fisik. Hasil gapnya minus 0,4, lalu minus 0,7 dan minus 0,7. Lalu selanjutnya dimensi reliability atau keandalan. Untuk layanan dilakukan tepat waktu hasilnya minus 1,1 dan informasi instruksi hasilnya minus 1,1 untuk staf menangani keluhan yaitu hasilnya minus 1,2. Selanjutnya dimensi responsiveness atau daya tanggap untuk staf cepat merespon hasilnya minus 1,1. Untuk staf dengan sigap hasilnya minus 1,3 dan staf tidak membuat menunggu lama hasilnya minus 1,3. Selanjutnya dimensi asuransi atau jaminan. Staf memilih pengetahuan dengan hasil gapnya minus 1,1 dan merasa nyaman yaitu minus 1,2 dan staf bersikap sopan dan ramah hasilnya hasil gapnya minus 1,2. Selanjutnya dimensi empati atau empati. Staf memperhatikan kebutuhan konsumen yaitu hasilnya gapnya minus 1,2. Lanjutnya konsumen merasa didengarkan dengan hasil gapnya minus 1,1 dan staf memberi layanan pada konsumen dan perhatian hasil gapnya minus 1,2. Secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan di bengkel 3H Motorsport Surabaya belum sepenuhnya memenuhi harapan pelanggan, khususnya pada aspek responsivitas dan empati. Karena itu perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan sikap tanggap, komunikasi yang lebih personal, serta perhatian terhadap kebutuhan pelanggan guna meningkatkan kepuasan serta kepuasan secara menyeluruh. Lanjut untuk yang keenam yaitu usulan perbaikan. Untuk dimensi yaitu ada tangibles, yaitu P1 untuk atribut fasilitas bengkel 3H Motorsport Surabaya tampak bersih, rapi, dan nyaman. Dan untuk usulan perbaikan yaitu jaga kebersihan dan buat ruang tunggu lebih nyaman. Untuk P2 yaitu peralatan mesin di bengkel 3H Motorsport Surabaya modern dan dalam kondisi baik. Untuk usulan perbaikan yaitu perbarui alat dan rawat peralatan secara rutin. Untuk yang P3 yaitu atribut penampilan staf harus profesional dan rapi. Usulan perbaikan yaitu terapkan standar pakaian kerja dan kebersihan staf. Untuk dimensi reliability, untuk yang P4 yaitu atribut layanan dilakukan tepat waktu sesuai jadwal atau janji. Dan untuk usulan perbaikan yaitu buat sistem antrian yang jelas dan tepat waktu. Untuk P5 yaitu informasi atau instruksi yang diberikan staf benar dan akurat. Dan untuk usulan perbaikan yaitu latih staf agar bisa menjelaskan informasi dengan jelas dan benar. Untuk B6 yaitu staf menangani keluhan atau masalah dengan benar sesuai janji. Untuk usulan perbaikan yaitu tanggapi keluhan dengan cepat dan sesuai janji. Untuk P7 responsiveness yaitu P7 atribut P7 yaitu staf cepat merespon saat saya meminta bantuan. Untuk usulan perbaikan yaitu tambah staf di jam sibuk agar bisa cepat bantu pelanggan. Untuk P8 yaitu staf dengan sigap membantu menjelaskan proses layanan. Untuk usulan perbaikan yaitu pastikan staf mampu menjelaskan proses servis dengan ramah. Untuk P9 yaitu staf tidak membuat saya mengganggu terlalu lama. Usulan perbaikan yaitu kurangi waktu tunggu dengan sistem layanan yang lebih efisien. Untuk
Assurance yaitu P10, atribut P10 yaitu staf memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidangnya. Usulan perbaikan yaitu tingkatkan keahlian staf lewat pelatihan rutin. Untuk P11 yaitu saya merasa aman dan yakin ketika menerima layanan di sini. Untuk usulan perbaikan yaitu tingkatkan keahlian staf lewat pelatihan rutin. Dan untuk yang P11 yaitu atribut P11 yaitu merasa aman dan yakin ketika menerima layanan di sini. Untuk usulan perbaikan, buat pelanggan merasa aman dengan info yang transparan. Untuk P12 yaitu staf bersikap sopan, ramah, dan menghormati pelanggan. Untuk usulan perbaikan yaitu dorong staf untuk selalu bersikap ramah dan sopan. Untuk dimensi empati yaitu P13 atributnya yaitu staf memperhatikan kebutuhan khusus sebagai pelanggan. Untuk usulan perbaikan yaitu perhatikan kebutuhan khusus pelanggan, terutama pelanggan tetap. Untuk P14 yaitu konsumen merasa didengarkan dan kebutuhan dipahami. Usulan perbaikan yaitu dengarkan pelanggan dengan baik serta jangan terburu-buru. Untuk P15 yaitu staf memberi layanan dengan penuh perhatian dan sabar. Usulan perbaikan yaitu layani pelanggan dengan sabar dan perhatian penuh. Kesimpulan, berdasarkan hasil kuesioner persepsi, pelanggan menilai kualitas pelayanan bengkel 3H Motorsport cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan. Ditunjukkan oleh nilai rata-rata persepsi yang lebih rendah dari nilai harapan di seluruh dimensi soft qual. Gap analisis yaitu tanki brush, gap terkecil, fasilitas, dan penampilan staf dinilai cukup baik. Untuk yang kedua yaitu reliability dan assurance yaitu masih ada kekurangan pada konsisten layanan dan kepercayaan pelanggan terhadap staf. Yang terakhir yaitu ketiga responsiveness dan empati yaitu gap terbesar menunjukkan staf kurang lengkap dan kurang memenuhi perhatian personal. Untuk usulan perbaikan yaitu ada 5. Yang pertama, tingkatkan kecepatan tanggapan staf terhadap pelanggan. Yang kedua, adakan pelatihan komunikasi dan empati. Yang ketiga, perbaiki fasilitas fisik, ruang tunggu, dan kebersihan area kerja. Yang keempat, atur sistem antrean agar lebih efisien dan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi dan pelatihan staf secara berkala untuk menjaga kualitas layanan. Berikut yaitu dokumentasi dari kelompok kami. Dan terakhir yaitu referensi. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.